Kali ini kita akan melanjutkan Q&A kita bagian yang ketiga. Pak Made, untuk pertanyaan Bapak di mana atasan itu merasa sudah menjalankan tugas dan ternyata hasilnya tidak signifikan atau tidak sesuai harapan daripada manajemen. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama harus tentunya disamakan harapan daripada manajemen dan harapan daripada karyawan. Baik itu karyawan di level officer sampai dengan level senior. Bagaimana cara menyamakannya? Adalah dengan tentunya diterjemahkan dan dituangkan ke dalam KPI. Nah, KPI inilah yang menentukan standar hasil dan pencapaian dari semua orang dan semua bagian. Itu yang membuat seseorang tercapai dengan biasa saja, atau dia tidak tercapai, atau dia memuaskan. Nah, untuk membuat seseorang melakukan pekerjaannya menjadi outstanding atau memuaskan, maka akan banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama, kita harus tahu bahwa KPI ini harus bernyawa. Artinya kenapa bernyawa? Itu bisa dilakukan menjadi perilakunya mereka. Jadi misalnya seorang marketing bahwa dia bisa akan capai target terlihat dari dashboard. Mulai dari dia mendapatkan database, kemudian prospek sampai dengan closing, setiap stepnya akan dilihat. Hari ini tuh mereka menetapkan 15 orang, 15 nasabah atau calon nasabah, dan itu bisa dilakukan setiap hari. Berarti kalau 15 dikali 5, 75 data itu di hari Senin harus sudah siap. Sehingga di dalam buku kerjanya mereka akan tertulis, Antonia, kamu ada 15, 10 akan telepon, 2 akan visit, 1 akan closing, misalnya seperti itu. Atau 2 lagi akan chat, misalnya cuman memberikan quote, memberikan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi total 15. Setiap harinya saya dapat 15. Jadi ketika yang 2 nggak bisa divisit, tiba-tiba karena udah janji, yang saya chat bisa kita tingkatkan menjadi visit. Nah, itu membuat kita bisa memonitoring dengan cara apa? Kita lakukan daily coaching atau kita lakukan daily briefing. Bagaimana ini sehingga si Antonia ini bisa bekerja terus secara konsisten dan percaya sama saya. Kalau dia melakukan worksheet-nya dengan baik dan disiplin, maka apa yang diharapkan oleh manajemen untuk capai yang terbaik itu terjadi. Nah, itu sih di Karindo ada paket sales development program ini, sehingga apa yang di training ini bisa diimplementasikan. Bahkan dashboardnya bisa digunakan oleh perusahaan, dan bahkan dashboardnya bisa di custom sesuai dengan perusahaan inginkan. Nah, itu contohnya. Terus kemudian untuk operation juga bisa seperti disipliner, datang jam 8 sampai jam 5, apakah betul selalu konsisten? Terus kemudian apakah juga melakukan sosialisasi kebijakan? Itu dilakukannya after office hour. Ada klien saya yang setiap hari setelah pulang kerja mereka menyempatkan waktu setengah jam untuk duduk manis. Sekarang ada perubahan apa ya? Atau ada kebijakan baru apa ya? Ada program apa ya? Terus kemudian ada ya seperti misalnya program-program baru ini cepat disosialisasikan, bisa 5 sampai 15 menit untuk bertemu. Nah, itu menjadikan habit. Nah, inilah yang akan membuat manajemen bangga bahwa hasil itu adalah akibat daripada perilaku para karyawannya. Nah, perilaku para karyawan dibentuk oleh kita. Nah, itu yang disebut dengan juga corporate culture. Pak Ramsius, kalau ada isu di tempat Bapak adalah keterbatasan karyawan, maka saran saya adalah semua yang ada di tempat Bapak diberikan bekal pengetahuan tambahan agar semua orang bisa multitasking. Misalnya di tempat Bapak ada frontliner bisa saling membackup antara CS dengan teller atau teller dengan CS sebaliknya, dan juga bisa CS dengan admin.
Lah, gimana caranya? Maka mereka diberikan training atau pelatihan teknikal agar mereka juga mampu membuat dirinya bisa melakukan pekerjaan CS dan mampu membuat dirinya mengerjakan pekerjaan teller. Nah, itu diberikannya dengan cara surat tugas. Jadi dia sebagai karyawan customer service, namun dia suatu ketika bisa diberikan surat tugas menjadi teller. Nah, itu untuk apa fungsinya kalau mereka multitasking? Suatu ketika dibutuhkan supervisor atau atasan mereka, kabak, maka mereka yang sudah multitasking ini sudah punya pengalaman di masing-masing bidang, di CS, di teller, di admin. Jadi ketika membawahi mereka semua, yang bersangkutan sudah paham. Jadi itu keuntungannya ketika seseorang multitasking buat yang bersangkutan maupun buat perusahaan. Demikian Pak. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Bapak di mana semua orang sudah merasa sudah lama bekerja dan terus tidak mau ditingkatkan, tidak mau ditambah kompetensinya, terus yang terutama mereka sudah bosan bekerja tapi di luaran sana nggak bisa dapat kerjaan gitu ya. Menurut saya tadi seperti yang disampaikan di tempatnya Pak Made adalah buatkan KPI yang jelas. Nah, KPI yang jelas ini bila achievementnya di bawah rata-rata dan itu terus menerus, maka Anda bisa lakukan coaching daily dan Anda bisa lakukannya itu semua secara terdokumentasi. Jadi saya sebagai atasan, saya panggil mereka untuk lakukan coaching dan kemudian kita kasih informasinya kepada yang bersangkutan bahwa Pak Andi, ini Anda tidak achieve untuk beberapa bulan terakhir. Dan demikian Anda lakukan, entah itu Anda setiap bulan, entah itu Anda tiap 3 bulan, atau tiap 6 bulan. Di beberapa perusahaan, bila KPI-nya di bawah rata-rata selama 6 bulan 3 kali berturut-turut, atau selama 2 tahun 2 kali berturut-turut, atau selama setahun 2 kali berturut-turut, masih ada juga yang sebulan 3 kali berturut-turut. Itu mereka bisa diajak bicara apakah mereka ingin memperbaiki diri atau mereka mempunyai tempat yang salah. Nah, itu bisa Anda diskusi dan coaching secara konsisten dengan yang bersangkutan. Dan pastikan itu semua terdokumentasi. Karena apa? Karena itu adalah bukti nyata bahwa saya, Antonia atau Andi ini adalah benar-benar track record productivity-nya rendah. Demikian Bapak. Terima kasih, semoga membantu. Salam.